warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita pembelajaran, marilah kita berdoa. Dengan berdoa, semoga kita diberikan kemudahan dan bermanfaat apa yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup? Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, hari ini kita akan masuk pembelajaran simulasi digital. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan kembali bahwasanya dulu kita sudah pernah membuat yang namanya kesepakatan kelas seperti itu. Ini saya sampaikan kembali, harapannya anak-anak bisa mengingat dan terus menjadi pegangan kita bersama. Karena kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini yang membuat adalah kita bersama, yang memutuskan kita bersama, dan nanti juga akan kita laksanakan secara bersama seperti itu. Ingat anak-anak, ini ada kesepakatan kelas. Yang pertama adalah kehadiran di kelas. Kita waktunya adalah 07 ataupun jam 10.30 karena kalau dulu kita waktunya 2 sesi seperti itu. Kalau bulan Ramadan kita maksudnya jam 07.30 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pakaian atau seragam. Mohon anak-anak bisa menyesuaikan diri. Hari apa, seragamnya apa, bagaimana pengondisiannya, bagaimana kerapiannya, bagaimana sepatunya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan. Silahkan kelas Anda dijaga kebersihannya sehingga menjadi kelas yang bersih, nyaman dan menjadi kenyamanan bagi kita selama kita melaksanakan pembelajaran. Yang keempat adalah tidak mengoperasikan HP. Nah ini selama pembelajaran berlangsung, anak-anak kemarin sudah sepakat HP tidak akan dioperasikan selama tidak diminta oleh gurunya. Yang kelima, tidak berbicara ketika tidak diminta. Nah ini kita harus bisa menjaga diri. Jangan sampai berbicara sendiri, apalagi berbicara dengan temannya selama pembelajaran berlangsung. Yang keenam adalah tugas harus terselesaikan. Saya yakin anak-anak di dalam pembelajaran pasti akan memiliki tugas yang harus diselesaikan dan itu harus segera dituntaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang perlu kita angkat adalah ini: saling menghormati, saling menghargai, tanggung jawab, keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kita harus benar-benar yakin meskipun nanti sifatnya tidak tertulis atau mungkin abstrak, tapi rasa keyakinan itu harus ada pada diri kita seperti itu. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin bertanya dulu, apakah hari ini ada yang sakit? Tidak, ada yang mungkin lapar? Dan lapar ya, karena hari ini puasa ya. Baik, untuk mengawali kegiatan, mari kita menyanyikan atau ya dulu speaking. Silakan anak-anak berdiri. Silakan berdiri. Sudah siap? Oke, nanti kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi seperti itu ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Tepuk tunggal. Gada. Tunggal. Gada. Tepuk tangan. Selanjutnya duduk dengan tenang. Silakan duduk dengan tenang. Kita akan mencoba merilekskan diri kita, merilekskan diri kita sehingga nanti jiwa kita, hati kita tenang, tidak ada rasa galau, tidak ada rasa khawatir dan sebagainya. Silakan anak-anak duduk dengan santai, pejamkan mata, sudah siap? Siap ya, kita tarik nafas dalam-dalam, ditahan, dikeluarkan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, dikeluarkan perlahan-lahan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas perlahan, ditahan,
Keluarkan dari mulut perlahan. Cukup nggih? Jadi teknik ini nanti akan menjadikan anak lebih rileks seperti itu. Baik, hari ini sudah siap belajar? Siap ya? Kalau sudah siap, nanti akan saya sampaikan kesiapan kita. Jadi anak-anak kalau sudah siap, saya baru memulai. Baik anak-anak, untuk teknik pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan mencoba menyampaikan materi itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan visual melalui video. Yang kedua adalah melalui auditory, yaitu penjelasan atau saya membacakan, anak mendengarkan. Yang ketiga melalui kinestesis, yaitu keterampilan Anda belajar sambil memperagakan, seperti itu. Jadi nanti anak-anak saya harapkan bisa memadukan atau menggabungkan gaya belajar yang mana yang harus dipakai supaya anak-anak bisa memahami materi yang nanti akan kita pelajari, seperti itu. Saya yakin anak-anak pasti memiliki teknik belajar yang berbeda-beda. Cukup mendengarkan tapi sudah paham. Tapi ada yang harus melihat dengan tampilan video, melihat layar di monitor, melihat PowerPoint, itu baru bisa paham. Tetapi ada juga yang belajar itu sambil membaca, sambil menulis, belajar membaca, menulis, seperti itu. Jadi ada beberapa teknik yang mungkin bisa dilakukan oleh anak sebagai gaya belajar anak-anak. Sehingga nanti anak-anak jangan putus semangat gitu. Jangan diubah. Yang penting anak-anak bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak sendiri, sesuai dengan gaya anak sendiri. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi simulasi visual. Yang pertama saya akan membacakan, saya akan menyampaikan secara lisan sehingga anak-anak bisa mendengarkan terlebih dahulu. Nanti kalau kurang memahami, saya akan memutarkan videonya seperti itu. Begitu ya? Oke, silahkan nanti didengarkan. Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian simulasi visual, yang kedua fungsi, yang ketiga jenis simulasi visual. Didengarkan dulu. Di dalam buku ini, pengertian simulasi visual adalah media untuk menyampaikan ide dalam konsep dalam bentuk simulasi digital, yaitu dalam bentuk audio dan visual. Jadi audio itu suara, visual itu adalah gambar. Kemudian simulasi visual berfungsi sebagai media untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep dalam bentuk simulasi dalam format digital. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat pembelajaran yang sudah ada menjadi pembelajaran yang bersifat efektif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian jenisnya ada berapa? Jenis simulasi visual itu meliputi 1. Simulasi visual 2 dimensi dan simulasi visual 3 dimensi. Jadi penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing, seperti itu. Itu untuk metode auditori atau yang saya sampaikan secara lisan, seperti itu. Kemudian, apakah anak-anak sudah memahami? Belum? Mungkin ada yang sudah memahami, ada yang belum, gitu? Saya akan memutarkan videonya dulu. Sudah terdengar? Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian, fungsi, dan jenis simulasi visual pada mata pelajaran simulasi digital. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuannya yaitu mampu menjelaskan pengertian simulasi visual, mampu menjelaskan fungsi simulasi visual, dan mampu menjelaskan jenis simulasi visual. Ini anak-anak, jadi tujuan belajar kita hari ini adalah ini, mampu menjelaskan pengertian simulasi visual, mampu menjelaskan fungsinya, dan mampu menjelaskan jenis-jenisnya. Itu ya.
jenis simulasi visual. Baiklah, kita langsung ke materi. Simulasi visual berasal dari dua kata, yaitu simulasi dan visual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simulasi adalah metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya atau nyata. Sedangkan kata visual berasal dari bahasa Latin videre, yang berarti segala sesuatu yang bisa dilihat dan direspon oleh indera penglihatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi, pengertian simulasi visual adalah suatu metode yang digunakan untuk memproyeksikan representasi grafis yang realistis ke dalam aktualisasi digital seperti audio atau suara dan gambar. Fungsi simulasi visual yaitu wadah untuk menuangkan ide atau pemikiran mengenai suatu hal yang sulit diamati ke dalam sistem digital. Selain itu, simulasi visual juga bertujuan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Ada dua jenis simulasi visual, yaitu simulasi 2 dimensi dan simulasi 3 dimensi. Pertama, simulasi visual ada dua jenis umum, yaitu perangkat lunak yang dapat digunakan di sumbu X, Y, dan Z yang saling dihubungkan membentuk suatu objek yang menyerupai wujud aslinya. Umumnya, simulasi 3 dimensi memiliki kemampuan seperti Baik anak-anak, hari ini tadi sudah saya tampilkan video ya. Untuk memperdalam kembali, anak-anak bisa melaksanakan belajar bersama atau diskusi bersama kelompoknya. Di masing-masing meja itu sudah ada saya untuk satu kelompok gitu. Jadi nanti silakan anak-anak bisa berekspresi, mencari tambahan materi di internet, nanti bisa didiskusikan bersama kelompoknya. Saya berikan waktu kurang lebih berapa menit? 3 menit gitu? Oke, 3 menit silakan.